قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang hingga detik malam hari ini Allah masih curahkan dan Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuk nikmat yang tugas kita sebagai hambanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu cuma satu, yaitu bersyukur dari setiap apa yang Allah berikan, baik yang kita sukai, baik yang kita tidak sukai, tetap tugas kita sebagai hambanya itu adalah bersyukur atas setiap takdir dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena konsekuensi daripada kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan bahwa azabnya itu amatlah pedih bagi orang-orang yang tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan materi di sebelumnya, yaitu terkait dengan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan satu daripada bentuk tanda cintanya Allah itu kepada hambanya. Kalau cintanya Allah kepada hamba itu tidak bisa disamakan sebagaimana cintanya hamba kepada sesamanya. Kalaulah cintanya seseorang ya kepada sesama seseorang, itu kita lihat segala daya dan upaya itu akan dilakukan untuk kemudian menjaga dan kemudian mendapatkan dan meraih cinta daripada sesama manusia. Itu segala daya dan upaya akan kita lakukan, Pak. Tetapi bagaimanakah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Satu, kemarin kita sudah bahas, yang kemudian Allah nyatakan di dalam hadis qudsi, cara mendapatkan cintanya Allah kepada kita itu adalah dengan melakukan amalan-amalan yang mana amalan wajib itu berbarengan dengan amalan sunnah. Jadi
Jangan kemudian kita hanya melakukan amalan-amalan wajib saja, tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yataqarrabu ilayya bin nawafil." Barang siapa yang kemudian mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, entah itu sholat duha, entah itu qiraatul Quran, entah itu infak, entah itu qiyamul lail, entah itu puasa sunnah. Yang pasti masing-masing di antara kita itu mempunyai kemampuan dan kelemahan yang berbeda-beda. Ada yang Allah berikan kemudahan untuk qiyamul lail setiap malam tanpa putus, tapi di sisi lain di antara kita ada yang tidak mampu. Ada yang kemudian Allah berikan setiap hari sholat duha tanpa putus, tapi kemudian di antara kita ada yang tidak mampu, dan seterusnya. Masing-masing dari kemampuan kita untuk melakukan ketakwaan kepada Allah itu berbeda-beda di amalan sunnah, tetapi seyogyanya kita harus punya dan kita kerjakan secara kontinu, karena itu bagian dari wasilah untuk bisa mengundang cintanya Allah kepada diri kita. Maka dalam hadis ini disebutkan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ahbabtuhu, maka kalau aku sudah cinta kepada hambaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, dan aku wa basarahu alladzi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan aku akan menjadi tangannya alladzi yubtishu bihi, yang digunakan untuk memegang, dan aku akan menjadi rijlai, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maknanya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah itu akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangan dan kakinya. Maksudnya itu Allah akan jaga hamba itu untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah, dan Allah akan dorong hamba itu untuk dipermudah untuk melakukan kebaikan. Kemarin sudah kita sebutkan dua contoh yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian rasa cintanya Allah kepada baginda Nabi itu dengan Nabi dicegah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika mengembala kambing, Nabi mendengar ada sebuah suara musik ya yang ada di tengah kota Mekah pada waktu itu, dan kemudian sebagai fitrahnya manusia, Pak, Nabi itu ingin mendatangi pesta itu ya. Maka Nabi jalan di pertengahan jalan, Nabi kemudian mengantuk dan beristirahat di bawah pohon. Disitulah Allah tidurkan baginda Nabi sampai kemudian betul-betul tidur. Maka ketika Nabi bangun, tidak ada hal yang dipikirkan oleh Nabi kecuali bertanya, aina saud, di mana suara yang tadi saya dengarkan itu. Maka kemudian temannya itu mengatakan dahabas saud, suara itu sudah hilang, sudah selesai. Allah tidurkan Nabi supaya tidak datang ke acara pesta itu yang banyak maldorot dan kemaksiatannya. Kemudian kisah yang kedua yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang tertera di dalam Quran surat ayat 24 dari Quran surat Yusuf ini, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika kisah Nabi Yusuf sudah masyhur, yang kemudian Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan, yang perempuan ini bukan sembarang perempuan, Pak. Perempuan daripada istri seorang raja. Namanya raja, berarti istrinya itu tidak sembarang istri, dari kecantikannya, dari kemewahannya dan lain sebagainya. Maka ternyata kalau kita buka di dalam Al-Quran itu, Pak, Allah katakan walaqad hammats bihi. Perempuan itu ya, siapa Pak yang menggoda Nabi Yusuf, Pak? Zulaiha. Itu berkeinginan sekali, hamma, bukan uridu, bukan uhibbu. Urid itu saya mau, uhib saya cinta. Tapi di sini sampai Allah menegaskan menggunakan hamma. Hamma itu sesuatu yang sudah membara. Nafsu yang sudah membara, pokoknya greget betul-betul pengen mendapatkan itu, Pak. Walaqad hammats bihi, dan perempuan itu Zulaiha itu betul-betul menginginkan Nabi Yusuf.
wa hamma biha. Dan kemudian disampaikan oleh Allah, dan Yusuf pun demikian. Itu Pak ya. Jadi jangan kemudian mengaku tidak mempan dirayu perempuan. Nabi Yusuf saja secara fitrahnya digoda oleh Zulaiha itu tertarik Pak. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu tertarik kepada Yusuf wa hamma biha, dan dia pun Yusuf pun tertarik kepada Zulaiha itu, kecantikannya loh Pak. Ya, istrinya pejabat saja itu make up-nya enggak karu-karuan Pak. Ini raja. Ya. Maka kemudian Subhanahu wa ta'ala katakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Sekiranya Allah tidak apa di sini? Sekiranya Allah tidak melihatkan tanda dari Tuhannya, pasti Yusuf akan terpikat dengan perempuan itu. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan burhan di sini adalah ketika Nabi Yusuf ada digoda dan kemudian berkeinginan dengan perempuan itu. Burhan di sini itu ada beberapa ulama, meskipun ada beberapa versi, Nabi Yusuf itu ditampakkan seketika itu dengan neraka, dahsyatnya neraka. Maka kemudian setelah itu langsung reda itu Pak, takut ya, dan kemudian tidak ada ketertarikan lagi kepada Zulaiha dan akhirnya sampai lari itu Pak. Kalau enggak seperti itu kan mungkin ya, ini bentuk apa? Penjagaan Allah kepada hamba yang dicintainya supaya tidak terjerumus kepada sebuah maksiat itu. Allah kemudian cegah itu, meskipun berbeda-beda. Kalau kita kemarin sampelkan, misalnya seseorang mau pergi kemana dengan tujuan yang buruk, misalnya sabung ayam dan lain sebagainya, kok tiba-tiba ayamnya hilang misalnya, atau bannya bocor, atau bensinnya habis, sehingga menghambat dirinya tidak ikut pertandingan judi itu kalau kita sadari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cegah kita untuk berbuat maksiat, Allah cegah kita untuk melakukan perbuatan buruk. Ini kemarin satu hadis yang kita sampaikan, tanda Allah cinta kepada hambanya itu Allah akan mempermudah hamba itu melakukan kebaikan Pak, dan Allah akan cegah hamba itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kalau setelah kini, kalau detik ini kita sudah memperhatikan Pak, makanan yang halal dan yang tidak, dan yang subhat, sudah betul-betul berhati-hati Pak, itu bagian daripada tanda Allah cinta kepada kita Pak. Yang tadinya dulu makan di mana saja enak, makan ayam alas potong siapa itu terserah, kok kemudian sekarang kita sudah mulai memperhatikan itu Pak, itu tanda Allah sudah cinta kepada kita. Saya itu ada ustadz guru, dan guru yang paling sepuh itu Pak, sejak tahun 1980 dia tidak pernah makan di warung ya. Beliau tidak pernah makan di warung Pak. Kenapa? Beliau khawatir makanan yang di warung itu dari minyaknya, dari kemudian daging yang disembelih itu sudah sesuai syariat atau belum, dan lain sebagainya. Kalau kemarin kita ada wali santri yang qadarullah juga ketua Juleha Pak ya, juru sembelih halal, beliau itu mengatakan di Bandar Lampung, Ustadz, saya hanya merekomendasikan 2 tempat penyembelihan, selain dari PID itu saya tidak bisa menjamin. Beliau menyampaikan seperti itu. Berarti kemudian kalau kita tanggapi itu dan kemudian kita berhati-hati, meskipun beberapa ulama mengatakan boleh Pak, asal yang berjual jilbaban dia seorang muslim, itu ada yang membolehkan. Tapi karena dia takut dengan perkara yang subhat, sudah sampai sedetail itu Pak, sudah dia. Apalagi yang terbaru ini, banyak kemudian barang-barang yang dari fatwa MUI sudah dikeluarkan untuk diboikot. Memang secara zat itu halal Pak, tapi kalau kemudian kita sudah memperhatikan sampai kepada ranah itu tanda daripada Allah cinta kepada kita Pak. Wah, ini terbitan lain sebagainya apa Pak yang banyak di boikot itu kan, sudah sampai ada aplikasinya, sampai sedetail. Kalau kita melihat beberapa pedagang yang kemudian sudah berani ketika ada keluar fatwa itu haram itu Pak ya, kan kriteria halal itu selain zat dan cara mendapatkannya. Ada beberapa warung saya melihat itu, saya dapat kiriman itu barang yang kemudian memang masuk dalam daftar boikot langsung dia singkirkan Pak. Dia tidak berpikir rugi, tetapi lebih kepada
apa yang kemudian diperintahkan oleh syariat, dia lebih kepada menghindari wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam keburukan. Jelas produk itu milik kafir, hasilnya digunakan untuk memerangi saudara-saudara kita. Ini yang kemudian kita harus sadari bersama. Kemudian ada hadis lain, tanda daripada Allah cinta kepada hambanya. Jadi setelah saya merenungi hadis ini tuh teringat kepada guru saya itu Pak ya, yang dari tahun 80 sudah tidak pernah makan di warung. Bahkan kalau kita mahasantri itu pulang, setahun sekali kita pulangnya Pak pas Idul Fitri, kemudian setelah Syawal itu balik ke pondok, ya pasti diantara kita itu membawa oleh-oleh Pak. Itu namanya kita mahasiswa seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada. Maka ketika kemudian diberikan oleh-oleh itu pasti ditanya, ini dari siapa? Dari saya Ustaz. Ya sudah, dia mempercayai itu dari muridnya dan dia sudah tahu kadar muridnya, ya diterima. Tapi kalau kemudian ini dari siapa? Titipan Ustaz ini, enggak mau dia. Termasuk yang enggak tahu saya sudah sampaikan, kalau ngajar itu ketika masuk itu pertama kita jadi santri itu sudah dinasihati, nanti kalau Ustadz namanya Abdullah Manaf Amin, YouTube-nya juga banyak Pak. Kemudian kalau beliau masuk itu jangan disuguhi air selain air bening, bukan putih Pak ya, bening. Kenapa? Pokoknya nggak usah. Itu nasihat dari kakak tingkat semuanya. Maka waktu itu pelakunya saya sendiri itu Pak. Kenapa? Saya ingin tahu beliau tidak mau dengan selain daripada air bening ini, putih kan air susu Pak ya, bukan air bening. Saya akhirnya kemudian berinisiatif karena saya ingin mengambil pelajaran. Saya ambil susu putih di kantor, yang itu memang fasilitas buat dosen. Kalau yang di kantor atau guru kan sudah tahu Pak ya, setiap hari pasti ada snack yang disediakan oleh sekolah atau guru piket, atau yang di kantor pasti ada snack ataupun makan siang. Itu pasti Pak ya. Nah itu sengaja saya ambil susu itu, kemudian saya buat di kantor, kemudian saya taruh di meja guru. Maka kemudian ketika masuk pasti Pak, sebelum duduk beliau melihat dulu kan, kita tutup dibuka. Dan kemudian komentar pertama, hari ini beda, sudah sepuh Pak. Kemudian duduk, salam, ngabsen sambil minum. Selesai pelajaran, pasti kalau minum itu tidak tersisa walaupun hanya setetes Pak. Beliau memahami betul tafsir, kehati-hatian itu. Maka kemudian selesai daripada minum, selesai daripada mengajar, memasukkan absen ke tas sudah digendong, tasnya yang bukan tas yang itu kayak tas laptop samping itu Pak ya. Kemudian setelah itu salam, dan ketika berdiri salam mau meninggalkan kelas, beliau mengambil uang 10.000 di tasnya dan ditaruh di cangkir itu. Ya, ini untuk ganti susu yang saya minum hari ini. Sampai seperti itunya Pak. Mungkin bagi kita ribet. Loh saya ada juga loh Pak, teman daripada saya punya teman, dia punya ustadz. Kalau kemana-mana itu dia bawa kertas laminating kuas. Ketika dia diajak makan di sebuah rumah makan, tanya dulu, Mbak di sini kalau ini kuasnya pakai apa? Pakai produk ini enggak? Iya, kalau iya beliau tutup, saya enggak jadi, saya akan cari tempat lain. Sampai sedetail itu Pak. Mungkin kita menganggapnya ribet Pak, tapi disitulah puncak kenikmatan orang yang sudah dicintai oleh Allah Pak. Mungkin diantara kita yang simpel juga melihat ada ikhwan kita yang kalau wudhu Pak, kebanyakan sekarang wudhu itu kan pakai keran. Ketika dia membuka keran kecil, dan kemudian ketika mau mengusap apa ini muka, dia tutup. Dan ketika kita melihat kok ribet amat ini orang mau wudhu kok udah pelan, kecil airnya, kemudian ketika sudah mau mengusap muka dia tutup kerannya supaya apa Pak? Tidak tabzir. Mungkin kita melihatnya ribet Pak, tapi disitulah dia puncak kenikmatan dia beribadah ya di situ. Ya ini tanda daripada ya tingkatannya memang berbeda-beda. Tinggal kemudian kita bagaimana. Ini Pak ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 hadis Pak, tanda cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," jikalau Allah itu sudah mencintai hambanya. Kalau tadi kan konteksnya wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya. Tapi kalau di sini konteks yang kedua, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ista'malahu qabla mautihi, ya. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut beramal soleh. Kalau dalam beberapa riwayat itu ada yang menerjemahkan, Allah akan memberikan pemanis kepada hambanya itu sebelum dia wafat. Contoh ini Pak, ketika seseorang mau di garis finish, sini satu, banyakkan orang biasanya langsung Pak meninggal. Tapi kalau orang itu sudah menjadi kekasihnya Allah, itu berbeda Pak. Allah akan sibukkan hamba ini dulu. Allah akan buat sibuk, ya. Di sini disebutkan istamalahu qabla mautihi, Allah akan sibukkan hamba itu untuk beramal soleh qabla mautihi, sebelum dia meninggal dunia. Fasa'ala rajulun minal qaum, maka kemudian para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya? Bagaimana seorang hamba yang sudah mau meninggal kok Allah sibukkan dengan dia beramal soleh?" Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ilal amali salih qabla mautihi." Maka Allah berikan petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Betul-betul diberi petunjuk Pak. Mungkin kalau kita meresapi dalam kehidupan masing-masing, ada Pak yang pernah kita dapati orang-orang yang seperti ini. Mungkin semasa hidupnya dia tidak rajin beramal soleh, atau justru sebaliknya, semasa hidupnya dia tidak pernah ke masjid pun tidak pernah, sholat pun jarang-jarang dan lain sebagainya, atau melakukan hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Tetapi ketika detik-detik akhir hayatnya, Allah ternyata berikan petunjuk dan memberikan kemudahan untuk dia melakukan amal soleh. Mungkin diantara kehidupan kita masing-masing pernah mendapati ini Pak, entah itu tetangga, entah itu saudara dan lain sebagainya. Maka kemudian tsumma yaqbiduhu alaih, dan kemudian Allah pun memberikan pahala yang sempurna kepadanya. Ini ketika saya membaca hadis ini tuh tadi Pak, saya baca hadis ini Pak, saya teringat dengan bapak saya almarhum Pak. Saya teringat betul itu Pak. Bapak saya meninggal itu di 27 Ramadan tahun lalu, Pak, bukan tahun kemarin. Berarti ya jalan 2 tahun yang lalu Pak ya. Jadi kisahnya itu 10 awal pertama Ramadan itu saya pulang kampung Pak ke Pringsewu. Ketika kemudian pulang 2-3 hari saya di kampung, saya ajak, "Pak, ayo ikut ke Bandar Lampung, sholat tarawih di sana." Sholat tarawih di sana itu 1 malam 1 juz. Apa jawaban bapak saya? "Enggak bisa Mas, kan bapak mangku musola." Qadarullah, memang bapak itu mangku musola Pak. Jadi kalau Ramadan itu memang ya full ya. Orang-orang yang seumuran dengan bapak saya sudah meninggal. Akhirnya kemudian saya carikan pengganti Pak, dan qadarullah ada pengganti. "Mas, saya minta tolong digantikan 3 hari. Bapak saya mau saya ajak ke Bandar Lampung, ke tempat saya." Alhamdulillah dapat, saya sampaikan, "Ya sudah, ayo bapak itu berangkat." Berangkat di sini 3 hari Pak. Kemudian di hari ke-15 kalau nggak salah Ramadan itu saya antarkan pulang. Dan ketika saya antarkan pulang sampai, bapak saya cuma ngomong, "Mas, nanti bapak mau itikaf di pondok." Itu Pak ya. Mohon maaf Pak, saya tidak yakin bapak saya akan itikaf. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir pasti ketika Ramadan bapak saya sakit Pak, fisiknya nggak kuat. Yang lumayan parah itu 2019 itu sampai hampir 1 bulan setelah Ramadan, sampai bolong Ramadannya itu sekitar 8 hari.
Dan itu sudah saya amati, setiap Ramadan pasti sakit. Maka ketika bapak saya ngomong, "Mas, saya mau itikaf di pondok besok." Saya mengiyakan tapi tidak yakin. Dan saya pun berusaha mencegah bapak saya tidak itikaf. Karena di pondok, mohon maaf, dingin Pak. AC-nya kaset. Saya yang masih muda aja kadang gigil kedinginan. Apalagi bapak saya udah sepuh. Maka tibalah sampai di 20 Ramadan, bapak saya ngubungi. Bukan bapak saya, ibu saya. Bapak saya enggak bisa HP Pak. Sampai HP yang bukan gadget pun enggak bisa. Ya, maka ibu saya, "Mas, ini bapak mau berangkat." Saya bilang, "Iya, tapi jangan sekarang." Itu tujuan saya itu betul, ingat betul Pak. Supaya bapak saya nggak berangkat, saya olor-olor itu Pak. Karena kalau berangkat tadi saya udah tadi pengalaman dari tahun-tahun pasti sakit. Maka kemudian di 20 Ramadan mau berangkat, saya ngomong nanti saja, nunggu saya jemput. Ya, dan akhirnya kemudian sorenya juga nelpon lagi, "Mas, bapak ini mau berangkat." "Enggak usah, nanti aja gampang, dijemput aja." Hingga akhirnya 21 Ramadan itu berangkat tanpa ngomong dulu Pak. Tiba-tiba, "Mas, bapak udah berangkat di jalan naik bis." Ya sudah, saya juga kaget itu Pak. Nanti saya jemput di terminal Kemiling. Prediksi itu jam 1 di terminal Kemiling, jam 1 saya tunggu nggak ada Pak. Karena bapak saya nggak bawa HP, dompet nggak bawa, ya cuman bawa sangu sama pakaian saja. Saya pun bingung, jam 1 lewat nggak ada. Bahkan saya tanya ke tukang ojek itu, "Tadi ada bus," kan udah dikasih tahu busnya, bus warna ini. "Oh, nggak ada Pak, nggak ada yang turun. Sampai jam 2 itu Pak, kok belum sampai. Sampai saya susul ke terminal Raja Basa itu nggak dapat. Saya telepon adik saya, "Ini bapak di mana? Kok udah jam segini belum sampai?" Estimasi waktu seharusnya sudah sampai dari tadi. Adik saya nyusul itu Pak. Ternyata bapak saya itu sedang duduk di halte terminal Gading Rejo. Ketemu adik saya, akhirnya, "Mas, bapak sudah ketemu." "Ya sudah, saya ke barat, kamu ke timur, biar kita petuk di jalan." Oke, ketika proses jalan itu nggak lama, adik saya ngomong, "Mas, bapak pusing, minta istirahat di masjid, jemput saja di masjid karet-karetan setelah Polres Sawaran itu kan ada karet Pak ya, di situ." Sampai di situ saya sudah di depan masjid, "Mana bapak?" "Ini bapak pingsan Mas," adik saya. Akhirnya saya masuk masjid, kondisi sudah pingsan, masih bisa ini, saya minta teh hangat ke warga situ Pak. Kemudian dibuatkan teh hangat, setengah 5 sore itu baru ketemu asar itu Pak. Saya dengan bapak dari Ramadan 2 tahun yang lalu kan panasnya luar biasa Pak. Hingga akhirnya saya minta bapak saya minum. Setelah itu saya tanya, "Pak, klinik terdekat di mana?" "Oh, di Wiono." "Harus kemana?" "Balik Mas sampean di pasar setelah Wiono itu nanti kanan jalan ada klinik." Saya bawa ke sana, masuk ke klinik Pak, setengah 6 sampai jam 9 malam itu nggak sadar. Saya telepon dokter yang di pondok, Dokter Iqbal, "Gimana Dok?" "Udah Ustaz, langsung dibawa ke URIP. Kalau sudah lebih dari 4 jam itu pasti ada sesuatu." Bawa ke URIP pakai mobil itu Pak, mobil kecil itu. Sampai di URIP, dibawa ke sana, langsung di scan ronsen lain sebagainya. Ya semuanya bagus, sehat lain sebagainya. Makanya ketika di klinik itu sampai 4 jam itu cuma detak jantung lain sebagainya normal. Hingga akhirnya Pak dirawat 6 hari, tepat di 27 Ramadan itu, di waktu subuh azan itu bapak saya meninggal dunia. Ini kalau mudah-mudahan beliau bagian daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang akhir hayatnya Allah permudahkan untuk beramal soleh. Maka ketika ibu saya pertama itu udah nggak usah nangis, saya bilang gitu. Bapak itu meninggal dengan niat yang baik di hari yang baik. Cukup itu saja, nggak usah ditangisi. Niat baik, tujuannya niatnya untuk ibadah di 27 Ramadan. Allah husnul khotimah. Ini kemudian, mohon maaf Pak, padahal sebelum-sebelumnya nggak itikaf. Pernah itikaf itu sebelum Covid. Ya karena sakit itu, kemudian setelah itu saya ngambil pelajaran, udah bisa, emang nggak bisa. Tapi
Itu tadi Pak, padahal sudah saya cegah, tiba-tiba saya ditelepon, Bapak sudah berangkat, nanti dijemput. Ya sudah. Ini kemudian yang kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu abdan." Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, istamalahu, akan permudahkan hambanya itu qabla mautihi, melakukan amal soleh sebelum ajalnya menjemput. Itu Pak ya. Kemudian teringat lagi kepada kisah yang ada di Masjid Jogokarian, salah satu jamaahnya yang pada waktu itu sensus dari Masjid Jogokarian itu jamaah ini masuk warna merah Pak. Kalau masuk warna merah itu sudah kategori X apa ya Pak ya, bukan sekedar orang yang nggak mau sholat, tapi lebih nggak mau sholat tapi berkecimpungnya di dunia-dunia yang abu-abu lah. Maka 7 tahun dakwahnya takmir itu membuahkan hasil Pak. Dia itu katanya orang Islam. Kalau Masjid Jogokarian ada yang pernah studi banding ke sana mungkin tahu, dan ada yang pernah ngikuti manajemen masjidnya mungkin tahu. Dia kan punya sensus Pak. Sensus masjid itu per 4 tahun diupdate, jaraknya itu 400 meter dari masjid. Itu pakai Google Earth Pak ya, itu ditandai semua rumah itu Pak. Ada rumah yang sudah gambar unta, berarti dia sudah pernah kurban. Ada rumah yang gambarnya Ka'bah, berarti dia sudah haji. Nah merah itu salah satu tandanya dia orang muslim tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Nah itu pekerjaannya itu pada waktu itu merental alat-alat sound system untuk acara konser besar itu Pak, bukan organ ya, lebih daripada itu. Kalau konser namanya di kota besar Jogja, Solo dan seterusnya, itu ada yang pernah nyewa Pak? Belum ya? Itu kan ratusan juta Pak ya alat-alat itu. Nah, maka takmir itu dakwahnya ya ini harus inovasi Pak kita. Bagaimana cara menarik jamaah ini untuk bisa hadir ke masjid dan aktif di masjid. Kan kalau takmir Jogokarian ada program menyolatkan orang yang hidup. Iya Pak, saya ada filenya. Menyolatkan orang yang hidup maksudnya apa? Orang hidup tapi belum mau sholat. Itu nama programnya itu menyolatkan orang yang hidup. Ya. Kalau kita kan umumnya menyolatkan orang mati, tapi ini menyolatkan orang yang hidup. Maksudnya apa? Bagaimana cara mengajak dia untuk sholat? Maka kemudian dapatlah ide takmir itu karena dia ahlinya di bidang sound system, maka dihadirkan ke masjid untuk ngetes sound Pak. Pak tolong masjid kita itu suaranya kok soundnya kayaknya belum enak didengar. Datang Pak, sowan dia ke masjid, beneri, setelah itu pulang. Ya, bingung itu sampai berkali-kali belum kepancing. Dan takmir udah tahu ketika dia datang itu ongkos itu nggak ada harganya. Paling kan masjid mampu memberi cuman 500 1 juta. Dia kalau di luar aja udah ratusan juta. Ya, maka bukan itu yang mau diambil oleh takmirnya. Dihargainya bukan jasanya. Jasa dengan nilai uang. Maka seiring berjalannya waktu lama itu Pak, prosesnya sampai 7 tahun, sampai kepada tahapan Pak, coba besok ketika khutbah Jumat soundnya itu didengarkan. Ini jamaah itu masih menyampaikan belum nyaman. Ya ketika khutbah Jumat datang Pak, tapi dia nggak ikut Jumatan, di ampli Pak, tempat sound system. Sampai segitunya coba Pak. Dia nggak datang, dia nggak ikut Pak, tapi dia nunggu. Ada itu Pak orang tinggal di masjid nggak sholat juga ada loh Pak, saya dapati. Tinggalnya di masjid, di ruang masjid ini Pak, tapi nggak sholat ada. Nggak tahu kalau ada yang pernah mendapati. Kalau saya pernah mendapati, asli itu Pak. Tinggalnya di masjid, ngepel masjid, tapi nggak sholat. Aneh nggak Pak?
Sama ini Pak, ternyata di Jogokaryan mendapati itu sampai sudah khotbah Jumat. Coba Pak pas khotbah, kan tujuan takmir itu supaya dia ikut sholat Jumat. Maka permintaannya ketika khotbah Jumat itu coba Pak sambil didengarkan. Datang, tapi nggak ikut sholat Jumat masih tetap Pak. Males Pak. Hingga akhirnya atas izin Allah Pak, setahun sebelum meninggal Allah berikan hidayah dia untuk hadir di masjid. Maka ketika meninggal Pak, komunitas sound system se-Jawa Tengah pada waktu itu datang bingung, kok ini disolatkan di masjid lah, nggak pernah sholat kok dia disolatkan di masjid. Teman-temannya nggak tahu kalau menjelang akhir hayatnya dia sudah aktif ke masjid. Ini yang terjadi. Maka ini salah satu bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Kan ada Pak orang-orang yang semacam ini, saya yakin jamaah pasti pernah mendapati orang-orang yang sudah mau meninggal kok Allah berikan kemudahan untuk melakukan amal soleh sehingga daripada akhir hayatnya itu dia meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ternyata ini bagian daripada tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ini Pak ya, hadis yang kedua. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, cirinya Allah akan permudahkan dia melakukan amal soleh qabla mautihi, sebelum wafatnya. Entah itu amalannya apa Pak, entah itu amalan yang ia lakukan apa itu, karena ini janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qabla mauti, sebelum ajalnya dicabut, Allah akan permudahkan dia melakukan amal soleh. Jadi itu Pak, termasuk diantara kita dengan senantiasa bermajelis ilmu itu bermuhasabah Pak. Ya, tadi kalau dengan kita bermajelis ilmu sudah semakin greget tadi Pak, dalam hal makanan halal haram saja sudah diperhatikan, itu tanda Pak. Ya, kalau Allah cinta kepada diri kita. Jadi itu. Kemudian hadis yang ketiga, tanda daripada cintanya Allah kepada hamba ini dikabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini diriwayatkan an Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, idza ahabballahu abdan, idza ahabballahu abdan, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, maka kemudian Jibril itu apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyeru kepada Jibril, maka dia akan menyeru Jibril, maksudnya Jibril itu akan berkata, innallaha yuhibbul fulan. Kalau Allah sudah mencintai hamba, maka kemudian malaikat Jibril itu akan menyeru kepada siapa, nanti disampaikan di sini, innallaha yuhibbul fulan, yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan. Ya, fa'ahbabtuhu, maka kemudian aku pun mencintainya. Karena Allah sudah mencintai fulan, aku pun akan mencintai fulan itu. Dan kemudian dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayuhibbu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli samai, dan kemudian Jibril juga menyeru kepada seluruh penduduk langit. Penduduk langit itu Pak, wabil khusus kepada para malaikat itu. Ada berapa malaikat Pak? Banyak Pak ya. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa aja itu, kalau kita melihat dalam riwayat Pak, berapa Pak? Bukan malaikat maut, ya namanya malaikat maut, cuman itu bukan nama kepada satu ya, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa saja. Kata Nabi SAW, innal mu'mina idza inqata aminad dunya, sesungguhnya seorang muslim kalau hendak meninggalkan dunia, kata Nabi SAW, nazala alaihil malaikah, maka akan turun kepadanya segerombolan
malaikat, bukan satu Pak, segerombolan malaikat. Kemudian Nabi sampai mengatakan maddal basor, sejauh mata memandang. Itu dia melihat malaikat Pak. Maka salah satu orang yang dalam keadaan sakaratul maut matanya terbelalak, kenapa Pak? Karena dia menyaksikan sebuah pemandangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Kaget Pak. Sejauh mata memandang itu berarti nggak ada ujungnya Pak, nggak ada batasnya. Sejauh mata kita memandang. Itu segerombolan malaikat Pak. Maka saya pernah mendapatkan kisah nyata yang kayaknya saya udah pernah sampaikan di Mesuji itu Pak ya. Seorang jamaah tablik yang hidupnya itu di musola, namanya di pedalaman Pak. Musolanya itu cuman pakai paving Pak. Kemudian disemeki terpal. Dia hidup di situ Pak, tidur ya di situ, masak di emperan situ. Dia punya rumah, tapi karena hidup sendiri, maka suatu ketika dia sakit dan ada anak dari budenya itu mau ke rumahnya. Ketika sampai di gorong-gorong depan rumahnya, berarti adik Pak ya, adik sepupu berarti ya Pak, pingsan. Kemudian ditemukan oleh tetangga depannya, dibopong, dibawa pulang. Ketika proses saudaranya yang mau jenguk saudaranya yang sedang sakit itu masuk di gorong-gorong halaman rumahnya, dia pingsan. Ketika proses dibawa pulang ke rumahnya, mendengar kabar saudaranya yang sakit itu meninggal dunia. Dia belum tahu Pak yang pingsan tadi. Maka ketika sampai di rumahnya, ditunggu sampai sadar. Ketika sadar itu ditanya, kenapa kamu kok pingsan tadi? Karena padahal kamu nggak sakit, kok tiba-tiba pingsan. Kemudian dia cerita, tadi saya ketika mau masuk ke rumahnya itu melihat, dia ngomongnya pokoknya rame banget, orang semuanya pakai baju putih. Ayo diteplek Pak. Kemudian, kamu itu ngigo apa ngarang? Ya terserah kata dia, karena memang anaknya qadarullah celelean Pak. Jadi agak diragukan, ya terserah sampean mau mempercayai ucapan saya atau tidak, tapi itu yang membuat saya kaget dan merinding hingga akhirnya saya pingsan. Tadi Pak, ketika dia pingsan dibawa ke rumah, proses dia dari pingsan ke rumahnya itu kan kemudian saudaranya meninggal dunia. Itu mungkin bagian daripada, karena memang kalau kita mempelajari bab beriman kepada malaikat, ya memang kadang bisa dinampakkan, bahkan malaikat itu terkadang merubah wujudnya menjadi manusia. Malaikat Jibril juga pernah berubah wujudnya menjadi manusia. Nah, itu dan lain sebagainya. Maka kemudian maddal basor, sejauh mata memandang itu Pak. Itu yang mencabut nyawa saja. Belum ketika Nabi Isra Mi'raj di langit ketiga kalau nggak salah Pak ya, melihat ada sebuah tempat, tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa? Ini tempat yang digunakan oleh malaikat menyembah Allah, sholat kepada Allah setiap hari. Di sini ada 70.000 malaikat yang dia singgah untuk sholat nyembah Allah, dan di hari besoknya itu berbeda. Tetapi jumlahnya setiap hari ada 70.000 dan setiap hari itu berbeda. Belum malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, belum malaikat yang kemudian menjaga manusia dan lain sebagainya. Banyak Pak. Maka kemudian malaikat Jibril itu akan menyeru kepada penduduk langit, innallaha yuhibbul fulan, sesungguhnya Allah fulan. Maka kemudian malaikat Jibril itu kan pemimpinnya malaikat, maka sampai mendapatkan gelar Ruhul Amin. Ya, karena pemimpinnya malaikat yang Allah beri kelebihan mempunyai 600 sayap. Kalau sayapnya itu mengepak memenuhi langit dan bumi Pak. Allah alam itu. Makhluk ciptaannya aja sebesar itu, apalagi penciptanya. Maka kemudian malaikat Jibril itu memerintahkan kepada seluruh penduduk langit itu untuk mencintai si fulan. Maka dengan hadis ini ada sebuah hadis lain yang kemudian Nabi mengatakan, berapa banyak orang majhulun fid dunya, yang dia tidak terkenal di dunia, wa masyhurun fi sama, tapi dia terkenal di langit. Dan berapa banyak orang yang masyhurun fid dunya, masyhur di dunia, wa majhulun fi sama, tapi tidak dikenal di langit. Banyak itu Pak.
Contoh kemarin Ismail Hani, kita tidak kenal siapa dia dari mana, lahirnya kapan, tapi tergerak kita Pak untuk mendoakan. Bahkan himbauan oleh Majelis Ulama Indonesia di hari Jumat itu tanggal 2 kalau nggak salah itu untuk sholat jenazah gaib. Itu kenapa Pak? Kalau Allah sudah mencintai hambanya, seluruh makhluk itu akan digerakkan untuk mencintai hambanya. Jadi ini Pak hadis yang ketiga. Sebenarnya ada satu lagi, mudah-mudahan di lain waktu. Tanda Allah sudah mencintai hambanya, yang pertama tadi, Allah akan menjaga dia untuk berbuat maksiat, tidak berbuat maksiat. Allah akan mempermudahkan dia untuk beramal soleh. Kemudian tanda cinta Allah kepada hambanya yang kedua itu, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah akan sibukkan dia untuk beramal soleh qabla maut, sebelum meninggal Pak, sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum wafatnya. Dan yang ketiga, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, malaikat Jibril akan berseru bahwa Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintainya. Dan kemudian malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit ya untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Pak, nggak apa-apa kita majhul fid dunya, tapi kita yang berharap masyhur fis sama, terkenal di langit. Maka nasihat Ustadz saya tadi Pak yang menjaga betul itu, saya tidak bangga kalau kamu selesai dari sini jadi orang kaya lain sebagainya, tapi saya lebih bangga kalau kamu hidup di pelosok tapi kamu masih tetap mengajarkan Al-Quran. Itu yang kemudian nasihat selalu disampaikan kepada kita. Mungkin itu saja karena sudah masuk Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.